ya atas dasar keyakinan aja. Pokoknya nanti suatu saat pasti ada yang beli kok yang kayak begini ya. Nah, Belum ketemu aja mereka sama Instagram gua. Dan dulu 2015 kan Instagram belum seramai seperti itu. Gua udah sampai di Karburator Spring, tempatnya Pircing Indonesia. Ini buka cabang hari ini 4 Desember 2020. Ini bakalan nambah bikin rame suasana pertindikan di Jabodetabek. Orang lama ya tindik ya? Nah, tindik. Tindik apa piercing sih? Oh, piercing. Nih tindik ya. Nih, tuh dia tuh tempatnya tuh. Nanti kita bakal ketemu sama Brother Nio di situ ya. Ini orangnya lagi di Bandung apa kagak? Semoga bisa ketemu nih. Ini hari ini tepat 4 Desember 2020. Ada tatonya juga tuh situ tuh. Ini tangan gue nih bener nih. Nih ya. Kita langsung masuk aja, kita acak-acak dah. Kita cari tahu dah. Nih tempatnya. Nih judulnya nih. Piercing Indonesia. Tuh judulnya tuh beneran tuh, lihat. Ya kan? No, judulnya tuh, lihat kan? Mantap. Kita masuk sekarang. Mantap, kita masuk nih. Wah, ini ada brother kita. Dadan dulu. Mantap. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyeritain dulu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gue ajak lo ke tempat yang spesial ya. Bener banget. Bener gak? Ke sebuah tempat yang spesial, boleh dikatakan ini adalah salah satu outlet atau store resmi official. Benar. Ya. Buat tindik. Piercing. Oh, itu bahasa kerennya. Bahasa kerennya piercing. Ketahuan orang lama itu tindik. Ya, nah, kalau yang barunya itu piercing. Piercing. Jadi piercing. Jadi sesuai dengan namanya nih di sini ya. Benar. Piercing Indonesia. Tepuk tangan dong semuanya. Mantap. Ramai banget ya kita kayak Rame. Jadi ini kita konsepnya kayak lenong. Siapa aja lu mau lewat-lewat, ngobrol, pokoknya semuanya boleh langsung lu masuk aja semuanya. Oke? Kalau gitu gua nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, tepuk tangan untuk kita semua. Ada bersama dengan gue seorang anak muda ya, seorang ayah, seorang suami yang berkecimpung, yang memfokuskan diri nih di bidang pertindikan perpiercingan. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya orang belum kenal lo. Mungkin lo boleh kenalin diri. Nah, siapa sih yang belum kenal? Mungkin saya sendiri kan di sini Simon Vesto ya. Sorry, artis bukan. Sorry, artis. Enggak, jujur artis bukan. Bisa. Enggak. Pekerja seni. Pernah main di apa? Sinetron apa? Udah. Enggak. Sebutin dikit aja. Ada. Kalau yang kemarin terakhir ya Mana Wali. Nah, tapi sebelumnya banyak. Artis. Oh, memang artis. Artis. Tadi aja berapa kali banyak yang minta foto. Masa? Banyak banget. Itu HP-nya nggak rusak ya? Ntar abis ini lu jangan kemana-mana, gue akan ngobrol sama lu. Oke, siap. Khusus di vlog gue. Siap. Oke ya. Langsung aja ada di sebelah gue. Halo. Brother Nio. Kenalin, nama gua Nio. Oke. Makasih Bang Simon sama Bang Simon dan Bang Said Balik lagi. Karena Pertama kalinya ini hadir di YouTube diwawancarain sama senior di dunia tatoan dan permotoran. Pergambaran. Jadi ini Brother Nio ini adalah owner dari Piercing Indonesia yang punya brand Piercing Indonesia. Kalau lu pernah tahu di Bandung ada tenar banget, ya. Akhirnya sekarang ini kita boleh bangga sebagai warga Jakarta, khususnya Jabodetabek. Ternyata Piercing Indonesia ada di Jakarta, tepatnya di Karburator Spring. Dan Spring. pada hari ini tepat 4 Desember 2020 adalah grand opening, boleh dibilang ya. Betul. Boleh dibilang grand opening. Hari pertama kita buka dan kesempatan ini gua kasih untuk lu kita ngobrol bareng dengan Brother Nio dan juga Bang Simon di sini. Ya, setuju ya? Bro Nio, kita belum tos. Siap. Oke, Mon juga kita belum tos, Mon. Oke, Thank you banget. Berbicara masalah piercing. pendidikan ya, piercing ya. Kita berbicara piercing. Kenapa sih lu punya impian boleh lu hengkang saat ini sudah terrealisasi lu ada di Jakarta? Jadi mempermudah gue, Simon dan juga teman-teman yang lain, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek untuk nggak jauh-jauh ke Bandung atau order. Ceritain dong alasannya sedikit aja. Ya, gue ceritain sebentar tentang Piercing Indonesia. Pertama kali gue buat studionya itu di Bandung
pas 1 tahun lalu Bang. 1 tahun lalu? 1 tahun yang lalu. Di tanggal ini? Enggak juga. Oh, tapi 1 tahun pokok kurang iya, lebih. tahun Okay. 2019. 2019. Oke. Dan dari pertama kali gue buka studio di Bandung sampai 1 tahun buka itu penuh terus studio Bandung. Dan kebanyakan dan nggak sedikit customer gue yang datang ke Bandung itu orang-orang Jakarta juga. Orang Jakarta ke Bandung? Orang-orang Jakarta sengaja datang ke Bandung untuk di piercing. Ah, goblok. Malahan dari Jakarta malah ke Bandung. Sekarang begini, sorry gue potong dikit. Kita perjalanan, taruh kita tinggal di daerah Ciputat. Kita mau ke Kelapa Gading, itu udah 3 jam. Iya. Sekarang kita dari Ciputat ke Bandung 2 jam. 2 jam. Ya berarti bukan keluar kota juga artinya menurut gue. Karena di dalam kota aja berjam-jam juga kan. Iya. So seru banget terus. Makanya justru itulah wah Bang, kapan dong banyak permintaan nih? Hampir setiap hari buka DM Instagram nanya, Bang kapan dong buka di Jakarta? Kapan dong buka di Jakarta? Oke. Malah sempet gue tanya, kalau gue buka di Jakarta, harusnya gue Jakarta mana ya? Terserah Bang, Jakarta mana aja, yang penting Jakarta gue datang. Karena Bandung aja mereka mau gitu. Ya. Ngejar sampai ke Bandung untuk di piercing. Notabene Bandung sudah kota lain ya boleh dibilang ya. Beda dari Jakarta. Jadi ke Jakarta ke Bandung artinya kita udah keluar kota gitu. Walaupun secara traffic di Jakarta atau menuju ke Bandung itu kan macetnya sama, jamnya sama gitu ya kira-kira. Oke. Seru. Nah, ini ada satu yang mengulik gue dari seorang Nio ya, dari seorang Bang Nio yang saat ini sudah ada di hadapan gue dan di hadapan elu Boris yang lagi nonton vlog gue. Lo berkah banget. Piercing itu di zaman gue, nindik di zaman Simon. Kita tuh main tancap aja kita bakar. Pakai jarum pentul kayak gitu. Kita bakar nekat dan itu boleh dibilang ketika pengerjaan itu boleh dibilang neraka dunia. Karena sakit banget walaupun jarum pentul. Iya, udah dibakar, tusukin lagi. Ditusukin. Tujuannya dibakar apa itu? Steril katanya. Biar steril. Kan katanya steril, dilap alkohol. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya piercing Indonesia, dan gue perhatiin juga kalau lo perhatiin Instagramnya dari Bang Nio, ntar gue tulis di deskripsi ya, pokoknya semuanya lengkap. Piercing Lo Indonesia bisa cantum piercing Indonesia, nanti gue akan cantumin semuanya. Itu lo punya sesuatu yang baru, sesuatu yang boleh dibilang merubah image gitu. Ternyata tidak semudah itu. Ceritain dong tentang piercing itu yang sebenarnya itu kan? Ya, sebelumnya itu di zaman Bang Said. Zaman-zaman. Kira-kira tahun berapa tuh Bang? Ya, tahun 90-an, 80 akhir, 90 awal. Ya, zaman Simon beda generasi sama gue. Lu 2000-an, 90-an akhir ya. 98-an. Kalau gue main di 80-an, 80. Jadi tahun 80-an, 90-an. Tua banget ya lu nanya gitu ya Nio ya, mancing-mancing umur gue jadi orang tahu kok tua ya. Piercing itu masih pakai jarum pentul dibakar. Iya. Sampai sekarang juga masih ada kok Bang. Masih ada? Ada, yes! Masih ada. Yeah! Nggak ngirangin budaya berarti kali ya? Sampai sekarang masih ada. Berarti itu sudah jadi kultur. Kultur. Oke. So. Jadi realisasi dengan adanya piercing Indonesia ini itu apa? Ya. Begini Bang. Gua bikin piercing Indonesia ini berangkat dari keresahan yang gue rasain sendiri. Kenapa? Ya, gue piercing udah dari dulu lama. Yes. Begitu gue selesai sekolah SMA langsung gue piercingan. Bahkan dulu waktu masih zaman sekolah juga sempat ngerasain juga tindik pakai jarum pentul. Apa telinganya dikasih es dulu. Itu benar. Terus nggak punya anting diselipin rumput. Nah, gue ngerasainnya kayak begitu. Senar ya. Senar. Yes, benar Gus. Besoknya mau berangkat sekolah harus dilepas dulu. Pulang sekolah dimasukin lagi supaya nggak nutup. Belakangnya binyenye. Iya, akhirnya setahun 2 tahun nggak sembuh. Yes. Begitu terus kan. Benar. Karena apa sih Bang? Karena kita nggak tahu mau piercing yang benar tuh kemana kan nggak ada. Iya. Jangankan yang zaman dulu gua sekolah sampai saat ini juga masih susah kok nyari tempat piercing yang benar, gitu ya. yang bersih, yang steril, yang tahu prosedurnya benar, masih susah. Yang tahu anatomi boleh dibilang. Iya, yang belajar benar-benar serius mendalam itu masih susah sampai sekarang. Ya kita bilang lah sekarang kalau bisa sebutin siapa sih pemain atau industri yang benar-benar sudah kuat namanya di piercing, nggak banyak. Yang masuk yang jari top 10 belum man, habis. yang top of man gue jari 10 jari 5 top of 5. Ya, top 5 lah. Nggak habis nih kita. Paling mati di 3 habis itu keempatnya siapa ya? Kelimanya siapa? Nggak ada gitu. Nah, karena gue basicnya memang dari kecil suka dagang,
Oh, tetap orientasinya bisnis ya, make money. Dari kecil gue suka dagang. Yes. Terus awalnya kan gue nggak buka jasanya. Awalnya gue fokus untuk jual plaknya bang, yang kayak begini Plaknya. plak kayak begini nih. Dari 2 mili, gede-gede dari gini. 2 milian ya? Dari 2 mili. Iya, dari paling kecil 2 mili sampai 50 mili. Oke. Nah, dulu gue di Bandung tuh cukup kesulitan. Begitu gue kehilangan ini, terus gue nyari gantinya, nyari ini di mana? Keliling Bandung susah banget dapatnya. Ada satu toko yang jual yang ukuran guanya dia nggak punya. Oke. Gitu. Yang gue suka modelnya dia nggak lengkap size-nya. Ya biasanya seperti itu. Ada yang size gua tapi gua modelnya nggak suka. Oh iya. Nah, dari situ muter-muter, aduh susah banget nih punya telinga lubang gede. Repotnya kalau hilang. Iya. Kalau hilang Iya. setengah mati kan. Akhirnya gua order dari luar, Bang. Oh, mau nggak mau? Mau nggak mau gua Oke. belanja dari luar untuk kebutuhan diri sendiri dulu. Oke, jadi Ya. sepasang, 2 pasang lah, Iya. udah pakai sendiri lah. Oke, terus jalan kemana ketemu teman, ternyata teman ada yang suka nitip, banyak nitip. Lo beli di mana? Beli di luar. Tetap Nitip proses dong. bisnisnya jalan ya? Yes. Oke. Awal mulanya itu tahun 2015, Bang. Wow. Oke. Tahun 2015 awal. Mulai rame orang nitip-nitip. Nitip-nitip, iya. Gue belanja di luar. Nitip dong, lama tapi ini bos datangnya bisa 2 bulan. Oke. Jadi lu Inden nitip dulu ya. 2 bulan inden nih. Bukan inden, kita pesan, kita udah bayar, barang tuh udah dikirim sebenarnya dari luar. Cuma kan karena shippingnya lewat laut, Oh, jadi iya, lumayan iya, lama lah. iya. Sampai Indonya itu ya 2 bulan. Baru 2 bulan udah kadang-kadang udah begitu nyampe, telat lu, gua udah bosan gak mau. Oke. Kadang-kadang Akhirnya itu barang lo keep. Barang gua keep. Ngumpul di lu banyak. Ngumpul di gua banyak. Oke. Dan produk luar. Produk luar. Oke. Akhirnya mau gua pakai sendiri juga, aduh terlalu banyak. Akhirnya udah deh. Dari situ gua mulai ngelihat sisi bisnisnya kayaknya bagus juga ini ya, gua seriusin. Bentar. Kita tepuk tangan dulu yuk. Wah! Edan, naluri bisnisnya itu udah jalan dari dulu ya, dari 2015 berarti sudah 5 tahun jalan. Berarti 6 years to go ya, masuk tahun ke-6. Seru. Iya. So, lanjut Betul. deh. Ini seru nih. Jadi Piercing Indonesia itu tepatnya 2015 awalnya gua bikin akun dulu tuh masih zaman Twitter, Bang. Pertama Twitter, kali. yes, Masih Twitter. zaman Twitter. Terus nggak lama dari Twitter gue pindah ke Instagram. Oke. Awal mulanya gue kasih nama Piercing Bandung. Oh, piercing Karena Bandung. gue tinggal di Bandung. Karena lu domisili di Bandung. Iya. Oke. Terus gue mikir-mikir kan, gue upload, posting, jualan nggak laku-laku. Awalnya 1 tahun itu gue jualan nggak laku deh. Menyedihkan. 1 tahun posting, tapi gue tiap hari posting foto, jualan, tapi nggak ada yang laku. Perjuangan tapi ya. gue dapet duit, selalu gue belanjain, gue lengkapin. Dulu gue displaynya cuma gini doang, yang plak begini doang. Oke. Dari stainless steel, tapi banyak modelnya, banyak pilihannya. Banyak model, banyak Size ukuran. gue lengkapin. Oke. Sampai gue dibilang orang gila tuh, lu ngapain sih ngumpulin kayak beginian, emang ada yang beli? Kagak ada sih, gak ada yang beli. Oke. Emang bener kenyataan 1 tahun pertama gak ada yang beli. Gila nih, Barang gila, dagangan gila. gue, tapi Gila. gue biarin gue dapet. Tapi dulu gue ada bisnis lain. Oke. Gue ada bisnis lain. Jadi masih ke cover lah ya. Iya, untuk kehidupan gue masih ke cover. Masih bisa ke cover. Keuntungan lebih dari bisnis yang lain itu gue Bisa untuk belanjain Lari. untuk piercing. Oh, Ya atas dasar keyakinan aja. Pokoknya nanti suatu saat pasti ada yang beli kok yang kayak begini Ya, one day Cuma pasti. belum ketemu aja Iya. mereka sama Instagram gue. Dan dulu 2015 kan Instagram belum seramai seperti sekarang. Iya. Oh, sekarang udah jadi bisnis juga Gitu. Instagram. Iya, Oh, iya. 1 tahun pertama benar-benar gak ada yang beli, tapi gue tetap konsisten belanja. Gak tau lah gue udah habis berapa banyak. Karena kalau belanja kayak begitu dalam kuantiti besar kan lumayan bang ya. Yes. Lumayan. Kan kita belanjanya untuk dapat harga yang bagus itu belanjanya harus banyak, harus lot-lotan. Oke. Lot-lotan dan size-nya lengkap. Kadang-kadang terjual juga yang laku size-nya size 11, size 10. Ya, yang boleh Size kecil sama size besar jarang banget Jarang yang banget. jadi yang keluar. boleh dibilang pasaran lah ya. Iya. Pasaran. Ya sampai 2 tahun pertama nggak ada kayak bisnis ini kayak nggak ada harapan lah. Khusus di plak doang nih Khusus sampai di 2 plak tahun. doang, 2 tahun pertama. Jadi masih boleh dibilang anting bolong begini. Iya. Belum ada yang Nggak ada industrial Nggak apa segala ada, apa nggak belum ada, segala. nggak ada. Oke. Anting-anting So, buat hidung, buat tindik telinga yang Oke. di atas itu nggak ada. Khusus semua yang besar-besar gini. Oke, jadi lu masih tetap idealis 2 tahun itu lu masih bertahan Ya, gitu ya. 2 tahun. So akhirnya lu bisa expand, lu harus nyiapin, gue mesti nyiapin industrial, gue mesti nyiapin apa. Nah itu kapan? mulai masuk tahun ketiga, berarti di 2018-an awal ya. 2018-an awal sudah mulai laku lah barang-barang jualan di Instagram ini. Yeay. Mulai ada yang order setiap harinya, walaupun Oke. cuma 1, Tapi 2, seru, artinya tapi- berbuah kan. Iya. Waduh, masih ngelayanin COD sendirian tuh.
Weh? Gue di rumah di Cimahi, ada yang orang Bandung mau order tapi pengen lihat dulu bisa COD nggak bisa, gue anterin. Oh, Iya. jemput bola. Ya, oke. Seru. Karena gue belum punya tokonya kan. So. Nah, setelah begitu mulai banyak yang belanja barang, terus banyak juga yang orang nggak percaya karena ngeliat di fotonya kok bagus-bagus ya. Takut mereka kecewa setelah barang datang, takutnya beda sama di foto. Akhirnya mereka tanya alamat, minta alamat, datang ke rumah untuk lihat langsung tuh plaknya. Benar nggak? Mereka mau pegang kali, Iya. lihat nih bener gak sih di foto kok mengkilat banget sih, Betul. Bagus, Iya. ternyata real bener. Real beneran. Oke. Nah di situ udah gua share lah alamat rumah kan. Mulai banyak tuh yang datang berdatangan. Belum ada toko. Belum ada toko, masih Oke. rumah. Belum ada studio juga? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ini Dan sudah piercing Indonesia nih? udah piercing Indonesia. Oke. Karena dulu piercing Bandung tuh hanya 1-2 minggu pertama aja. Ah. Itu gua mikir, waduh kalau cuma piercing Bandung doang berarti gua cuma Main Jawa Barat? Iya, Jawa main doang. jago kandang doang nih kayaknya. Iya. Akhirnya gua ganti, coba piercing Indonesia ternyata Nasional deh. masih available tuh namanya. Oke. Ya udah gua ganti. Namanya piercing Indonesia. Salah satu kunci kejujuran ya itu tadi. Ya iya, satu kejujuran sama komitmen sama konsistensi. Konsistensi. Akhirnya berbuah. Ya itulah. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Yo, Ah ini gokil. So Leo, ini lu cerita lu benar-benar inspirasi banget untuk kita semua. Jadi itu kita harus komitmen ya. Oke, kita persingkat ya. Kita persingkat. Kenapa? Karena memori gua sedikit terbatas. Tapi Otak tenang kita aja. juga terbatas. Kita akan nyambungin terus. Nah. So waktu berjalan sampai akhirnya lo bisa punya status, ini boleh dikatakan ya, seorang teacher yang handal. Wih, pastilah. Nio seorang tukang tindik yang recommended. Nah. Nio seorang tukang tindik yang memang benar-benar hygiene, higienis dan steril. Itu bagaimana ceritanya? Nah itu, ini cerita kalau mau masuk ke situ nggak bisa dilepasin dari background gue yang tadi nih. Sambungin. Jadi gue Sambungin. gitu. Nggak peduli masalah memori. Oh, iya. Sambungin. Kuota ntar ngapunya bodo amat. Bodo amat. Ya lanjut. Cari wifi siapa kayak. Nah, Ya, kita lanjut. nah, begitu sudah banyak rame orang yang berdatangan ke rumah, melihat plak itu secara langsung, mereka nggak cuma suka gitu belanja gitu, terus bang bisa tolong sekalian dipasangin nggak? Oh. Itu jadi PR kan? Iya, iya, Waduh, iya. nggak bisa bos gitu. Ah. Pasangin tempat lain. Heeh. Akhirnya gue sering rekomendasiin lah. Dulu gue pasang di tempat ini nih, Iya. coba lu kesana. Jadi setiap gue sering rekomendasiin banget salah satu tempat di Bandung lah gue rekomendasiin. Jadi barang beli sama lu larinya ke tempat orang Iya, lain. Oke. jadi belanja plaknya di gua, pasangnya Pasangnya tempat orang orang lain. lain. Dan masalah lagi datang. Ternyata itu yang tempat yang gua rekomendasikan udah tutup. Nah lo. Balik lagi bang, gua udah beli, tapi nggak bisa masangnya tempat Ah. yang lu bilang udah tutup. Waduh. Jadi sama juga dia bilang, gua udah beli sama lu tanggung jawab nih. Nah, Iya. Oke. Kayak gitu. So, Nah, seru. Itu jadi waduh. Ya gua terus terang dong, gua nggak ada pengalaman untuk pasang itu, tapi gua bilang, gua sekarang nggak ada alatnya satu, terus nggak punya keahlian, nggak ada keterampilan untuk masang itu. Gua tolak di awal-awal tuh gua tolak banget, tapi makin banyak yang nyari nih jasa masang piercing itu, gua makin tertarik untuk pelajarinnya. Oke. Karena gua ngeliat, waduh ini sayang banget nih, permintaan udah banyak dan gua nggak tahu gua harus lempar kemana. Karena tempat yang gua rekomendasikan pun ternyata udah tutup. Udah bubar. Karena dulu kan gua pasangnya di Bandung juga. Sama saudara kita itu ya. Iya, Oke. dan dia udah nggak ada di situ. Mm-mm. Tempat udah tutup, udah close. Bingung kan semua Iya. jadi oke. Otomatis kalau jasa penyedia masang yang nggak ada, anting gua nggak laku dong nanti. Ya, benar. Akhirnya gua belajar lah di situ bang. Gua beli bukunya, gua nonton YouTube. Sorry, otodidak lo? Otodidak. Goblok. Lu lihat deh. Keren. Otodidak ya. Disambungin dengan learning by doing, lu pegang langsung, robek nih, nah lu robek lu, kan kira-kira gitu. So, seru banget. Gini bang, ada alasannya bang kenapa gua otodidak? Karena nggak ada sekolahnya di sini. Indonesia? Nggak ada. Di Indonesia nggak ada sekolah. Nggak ada. So, akhirnya lu pelajari. Ya gue belajar mau nggak mau. Yang Gua jadi sempet korban-korban lu siapa? Saudara-saudara lu, teman gue teman-teman banyak. semua. Untungnya teman gue nggak kehabisan teman di Bandung. Banyak Yeah. teman gue yang sukarela yang mau jadi model. Ini salah satu keuntungan persaudaraan Benar, kita. benar. Kita tanpa batas, tanpa Ya. melihat Oh, iya. usia, ya. Dari apa, tetap ingat satu bahwa kita adalah merah putih. Benar. Ya, tepuk tangannya untuk merah putih kita ya, keren nih. Edan. So, terus nih, lanjut, nggak apa-apa. Ya dari situ gue pelajarin bukunya. Dapat kendala lagi gue. Nyari buku yang setengah mampus.
susah banget. Buku luar semua. Bukunya luar semua bahasa Inggris gue mohon maaf bego. Yes. Nggak ngerti gue, nggak ngerti. Tak nyari buku soal belajar tindik tubuh bahasa Indonesia nggak ada, adanya bahasa Inggris itu punya buku lama-lama, buku tebel, 300 halaman. Wow. Dan nggak ada gambarnya, semua isinya tulisan. Wow. Jadi padat banget itu memang bener. Kayak kita. Buat iya bener. Gua bacain Seru banget. lembar per lembar, kok gue jadi kepala gue jadi pusing ya. Gue Emang coba ya? mengerti emang nggak bisa bahasa Inggris gimana? Yes. Akhirnya ya udah gue hire satu orang, tolong lu terjemahin gue ini artinya apa. Oke. Dan lo tahu bayar penerjemah jauh lebih mahal daripada beli bukunya. Itu per jam, men. Itu per jam dan gue paham banget. Oke, so waktu Bayar berjalan. penerjemah itu per kata bang. Oh! Per kata atau lo mau pilih per lembar. Mm-mm. Udah mahal banget. Kalau sekalinya berapa mahal banget. Jadi lo keluarin biaya itu. Yes. Oke. Untuk gua tahu paham apa sih si bukunya. Mm-mm. Dan itu memang komplit banget. Selain dari situ ya, zaman sekarang kan udah internet ya. YouTube, belajar YouTube itu sangat ngebantu. Membantu. Iya. Tapi itu aja nggak cukup, harus praktek. Nah, Nah. praktek itu yang paling berpengaruh. Tapi lu beruntungnya teman-teman lu pada Mau jadi korbannya. Ya, Awalnya kan semuanya. nggak langsung ke orang bang, Ah. gue beli manekin, Oke. telinga, Oh. hidung-hidungan, lidah-lidahan, Manekin semua. manekin-manekinnya itu pun beli di luar. Ya. Silakan. Ayo lewat. Ya. Ya. Maaf ya Boris, ada yang lewat. Ayo masuk. Pokok kita rock and roll. So, Jadi manekin jadi gua beli korban. manekin, nah jadi gue belajar di manekin tuh lihat videonya, oh begini caranya. Lihat juga teori yang ada di buku, dicocok-cocokin, pakai metode cocok logi lah. Ya, cocok logi. Akhirnya dipraktekin sendiri di manekin. Oh, setelah di manekin lancar, bolak-balik lancar, diulang-ulang lancar, baru pindah medianya ke orang. Oh, ke volunteer itu. Ternyata beda bang, lancar di manekin, pindah ke orang gemeteran, dah tremor. Tremor. Yoi. Dan lembek, daging, Iya, kulit. yes. Oke. Beda. Ternyata gila gua 2 bulan di manekin ternyata kayak sia-sia gitu ya. Ternyata beda. Lebih enak. Nah ya udah manekin akhirnya gua buang semua, gua singkirin, gua cari volunteer nih, model-model yang suka rela, teman-teman terdekat lah. Iya. Banyak kita. Ya untungnya gua Ah. gua diuntungkan karena teman-teman di Bandung banyak lah. Yes. Banyak, jadi lu mau nggak gua tindikin gratis deh. Iya. Antingnya lu boleh pilih Heeh. karena gua jualan kan, tapi gue yang masangin. Oke. Oke. Jadi itu anting free ya? anting free. Anting free ya? Nih, dengar Boris, anting free, puluhan ribu, ratusan ribu free ya. Tak kasih, yang penting lo mau gue pasangin, gue Iya. bikin lo di situ Kan ya. tujuannya belajar. Oke, yes, setuju. Siapa yang mau untung lo mereka itu masih mau. Nah, Dan ketika lu mendapatkan ilmu itu lebih dari jutaan itu harganya. Yes. Mereka mau Yes. dan lu dapat yang seperti yang Yes. sekarang. So, Ya disitulah tempat gua belajar, tempat gua melakukan kesalahan karena nggak banyak gua tindik tuh gua masukin jarumnya, Bengkak. habis itu gua nggak tahu cara masukin perhiasan. oke. Gue rugi karena gue rugi. Jarum udah masuk, terus aduh perhiasan cara masukin perhiasannya gimana ya? Karena itu kan butuh nggak sekedar baca buku, kan sulit bang, sulit lah pokoknya. Bisa lihat di YouTube simple, tapi ternyata pas kita praktekin langsung ternyata nggak semudah yang apa yang kita tonton. Nah, sorry ini menyambung nih, langsung mumpung gue inget. Alat-alatnya udah lengkap. Waktu saat itu gua memutuskan belajar lengkap. Oh, lu beli alat juga? Beli, Oke. beli. Jadi lu udah tancap lu mau masukin antingnya bingung. Itu pun masih bingung gua, karena beda bang. Untuk masukin anting yang hidung, terus anting di telinga itu beda. Beda trik-triknya mas, trik-trik masukinnya beda. Terus kadang udah masukin jarum di pusar, Oke, orang pusar. habis itu mau masukin antingnya nggak bisa. Ternyata gua baru tahu, oh salah, ukuran jarumnya gua salah. Aduh. Kekecilan, Oh. nggak sama dengan batang perhiasan pusar. Akhirnya nggak bisa masuk, iya. pulang lagi. Itu kan Ya. yang proses kayak begitu yang orang nggak tahu Ya, nggak tahu. orang nggak tahu. Kan kalau nggak salah. Busuk di bagian pipi, Ini oke. iya jarumnya udah tembus tapi anting barbelnya ternyata kurang panjang. Oh, oke. Gitu Karena kan Ya. karena pipi ini kelihatannya tipis, tapi sebenarnya dia segini Tebal, ada ya. kan Oke, ada. lidah juga begitu ya. Jadi antara jarum sama antingnya itu kadang beda ukurannya. beda. Jadi Kayak kan jarumnya gedean, antingnya nggak dikitan bisa masuk Ya, 12, masuk betul. kayak gitu-gitu tuh ya. Oke. Ini keren banget dan nih. itu yang ya itu pun sampai sekarang ya banyak gue perhatiin tukang tindik di luar yang masih belum paham cara pemilihan jarum dan perhiasan. Perhiasannya. Itu harusnya Itu padahal yang dasarnya banget. Paling Dan basic mereka ya. banyak yang nggak tahu. untuk meminimize resiko ya. Ya. Ya.
Jadi aturan dia bengkaknya 2 bulan, nih cuman 3 minggu kira-kira begitu. Itu semua masih dipelajari. Kadang kan juga ada customer tapi kan ada cocok-cocokan antara misalkan telinga bisa nyanyian itu kenapa ada bahan kayak gitu gitu. Iya, itu. Tapi orangnya juga ngeyel, Mon. Iya. Nggak mau bener orangnya ngeyel gak? Banyak banget yang ngeyel. Nah, let's say ini yang gua tahu nih ya dari Bang Nio nih ya, ini yang kita bilang. Dibilangin 2 bulan lu jangan lepas. Timbang Nio doang seminggu gua lepas. Lu pasang lagi nyari belakangnya nggak nemu. Susah, nggak nemu. Kadang dipaksain aja, kadang nanti timbul itu tuh kayak di belakang Kayak kayak jendolan, jendolan. terus kayak begitu ya bener ya? Banyak banget kayak gitu. Lu ngedukasi mereka itu. Padahal kan udah dijelasin ya. Setelah proses piercing selalu kita edukasi. Ini cara perawatannya seperti ini, A, B, C, D. Termasuk itu, jangan dilepas atau diganti perhiasannya sebelum proses lukanya benar-benar total. Berapa lama Bang? Paling cepat 6 minggu. Aduh lama banget Bang, seminggu juga kayaknya udah kering deh. Nah, so tahu. Kok jadi lebih tahu dia ya? Ya, akhirnya begitu. Sudah kita kasih tahu, tunggu, sabar minimal 6 minggu, tapi dia sampai rumah baru 2-3 hari, dia udah ngerasa kayaknya udah sembuh nih. Dilepas, diganti. Perhiasan yang lain. Itu yang gue tahu nih. Akhirnya setelah dilepas gitu, baru dia komplain, Bang, kenapa nih piercing gua kok jadi iritasi, gatel, kayak ada nanahnya, ada benjolannya. Gua lihat, yang jelas ini udah pasti dilepas, dibuka. Dan dia mau coba nyalain kita. Ya itu nggak yang kayak begitu. Kita udah melalui prosedur, terutama di piercing Indonesia. Catat, ingat ya. Jadi begini konsepnya, simple. Anak atau seorang remaja atau pemuda belum dapat izin orang tuanya, tapi karena mungkin pergaulan, ingetin ya, pergaulan sama kebutuhan beda loh. Kalau gue bertato, gue sadar diri, gue memang bertato dan gue bertanggung jawab sama tato gue. Gue punya keluarga, gue punya penghasilan, dan gue bukan orang yang bagaimana, ya kan? Gue punya saudara-saudara kita ini dan lu semua adalah saudara gue. Simon juga begitu, brother kita, Bang Nio juga seperti itu. Tapi ada orang yang pengen gaya, akhirnya dia tindik. Sampai rumah lepas, besok mau pasang nggak nemu, masih benyenyi, nyalain piercernya, lu gila, kan begitu? Iya, nggak boleh gitu. Iya. Begitu ya? Iya. Oke, ini seru banget, yuk kita tepuk tangan ya untuk Nio Piercing Indonesia, gokil banget. Ada Instagram lu gak? Instagram kalau piercing Indonesia-nya ada di @piercingindonesia. Tulisannya PIERCING Indonesia. No spasi ya? Nggak ada Ntar gue spasi. cantumin di Aja ntar kita cari di YouTube di kita. apa namanya? Bawah itu. Deskripsi. Kalau di bawah sini gue ngeditnya susah ya, jadi di deskripsi aja bakalan gue tampilin. Oke, ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada. Boleh disebutin, Nio? Waduh gua nggak hafal. Nggak apa. Tadi kan udah kita menyambungkan. Ada tadi. Tadi kan kita udah Nanti sebut nomor tadi. teleponnya bakalan gue tulis di deskripsi, Nah. ya. Tenang aja, semuanya akan gue bantu untuk lo semua. Dan alamat sini di Karburator Alamat Spring sini di Jalan Veteran. Karburator Springs Cafe, Jalan Veteran nomor 13, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pesanggerahan Jakarta Selatan. Patokannya begini, pokok Rumah Sakit Sutoyo, ya, sama flyover Bintaro, itu deket Tarakanita juga, pokoknya situ. Atau yang paling gampangnya lo datang aja ke sini, sticknya Karburator Spring. Nah itu ada tempatnya di areal dari Karburator Spring, ada di atas, ya di lantai 2. Benar. Brother Nio, Siap, Bang. ini simple aja. Ini thank you banget pembicaraan ini gokil Sama-sama. banget. Nanti kapan waktu kita akan bahas lagi. Benar. Semoga dengan pembicaraan ini, lu semua, Boris, penonton gue ya, Simon ya, Nio juga, lu bisa dapat tahu bahwa ternyata nindik atau piercing itu tidak segampang itu. Kalau lu pengen bengkak ya lu monggo sendiri aja pakai jarum, pakai es batu silakan. Tapi kalau lu pengen hasilnya maksimal dan profesional, please cari orang yang pakar dan benar-benar ngerti. Siapapun, Nio salah satunya. Gak apa-apa mahal dikit tapi kan steril. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Daripada murah kuping hilang. Nah, bener, kuping benyenye 2 tahun lo mau dibilang congean kagak, nggak taunya benyenye karena piercing. Itu aja. Kan lu pada kacau semua. Nah. Bukan masalah duit, tapi bicara kita selain keren, Keren, kita juga bisa nyaman. suka dan juga kita akhirnya menyehatkan diri kita sendiri ya gitu. Nio, satu kalimat untuk orang yang akan piercing sama lo di Piercing Indonesia. Untuk anak-anak muda, orang tua atau siapapun, monggo satu kalimat langsung dari Bang Nio Piercing Indonesia. Silakan. Ya, gue cuma pesan aja buat kalian siapapun mau usia di bawah 18 tahun bukannya nggak boleh, tapi coba dipikirin lagi kalau mau piercing gitu. Jangka panjangnya, terus nanti sampai rumah gimana, dimarahin orang tua atau enggak. Karena apa? Gua nggak sedikit nolak klien. Karena apa? Karena gue ngeliat ini orang kayaknya komitmennya nggak kurang kuat. Yes, Jadi kalau di bawah umur tuh kita nggak bisa semena-mena mau pasang langsung ya. Iya, nggak bisa, Harus ada nggak bisa. izin dulu Betul, juga dari orang betul. tuanya. Betul. seperti itu.
Dan kalau memang lo punya cukup uang, ya datanglah ke studio piercing yang memang sudah profesional, sudah lo percaya. Paling enak itu tanyain deh sama teman-teman lo yang punya tindik, pasangnya di mana. Atau paling gampang kalau sekarang kan milenial nih, cari aja di Google atau YouTube. Yes. Dan jangan nanya sama gua sama Simon karena gua akan ngasih tahu lo nindik ini jarum lu bakar aja terus pakein es ya, itu cara gue. Tapi gue mau kasih tahu lo sekarang yang lagi lo tonton adalah Piercing Indonesia, salah satu tempat yang recommended dari gue, dari Bang Simon untuk lo ngeramein badan lo dengan perhiasan-perhiasan bagus ya. Ada banyak piercer bagus, ada banyak store bagus untuk piercing. Dan salah satunya adalah Piercing Indonesia. Ya. Ingat itu ya. Oke Simon, lu ngomong satu kalimat aja tapi jangan banyak-banyak karena ini muat. Ya, cukup ya itu dari Simon, thank you. Belum. Oke, silakan. Belum. Pokoknya itu yang dewasa, lu ngomong yang dewasa. Yang dewasa. Ini udah tua. Enggak, ngomong yang dewasa. Jadi kalau misalkan mau piercing ya. Jangan nunjuk-nunjuk loh, ada yang marah loh. Ini haters gua marah loh itu. Kalau mau piercing. Nah, gitu. Ya kan? Kalau mau piercing di Instagramnya terlihat aja. Bang, mau beli plakan di mana Bang? Itu Piercing Indonesia ya. Nomornya Bang, ya itu ya kan cari. Nomor WhatsAppnya itu aja udah ya kan, ngeyel ya kadang. Udah pokoknya langsung aja ke Piercing Indonesia kalau mau aman, nyaman dan gue higienis udah makanan ya. Kayak higienis sama nyaman. Simon ini ngomongnya blepetan, tapi dia seorang pembawa acara. Asu memang lo yang ngomong. Ini ada satu lagi sebelum kita closing. Ya. Kalau lo belum siap untuk piercing terutama plak, jangan pernah lo berpikir kuping lo akan rapat lagi. Nih gue udah nggak pakai 2 tahun. Lihat ya, kayak begini. Ya, mengecil ya? Dia mengecil, tapi tidak akan pernah bisa rapat, ingat itu. Tapi ketika lo sudah siap untuk di plak atau di piercing atau whatever di badan lo, termasuk yang lain-lain, di sini gue tidak mengajarkan ya. Di sini kita tidak mengajarkan. Ingat, keputusan dan tanggung jawab tetap ada di tangan lo, sama seperti gue, Nio dan juga Simon. Ingat itu ya. Jadi lo pikirin, lo nggak pakai 2 tahun kayak gue begini ngampli, dia akan ciut, ya. Oke? Itu aja dulu. Thank you banget Nio untuk obrolannya. Gue seneng banget ya. Gue seneng banget Simon. Terima kasih banget untuk wacana-wacananya. Sama-sama. Dan untuk lo semua, pokoknya tetap berpikir bijaksana ya. Think before you pierce. Bener gak sih? Betul. Betul Bang. Kayak tato kan think before you ink. Think before you pierce. Pierce. Pierce atau piercing ya? Bodoh amat pokoknya. Udah begitu aja dulu ya. Lo sehat terus pokoknya. Dan jaga persatuan kita sebagai bangsa. Merah putih di atas segalanya. Thank you banget. Thank you. Piercing Indonesia yang udah ada di Jakarta, yang di Bandung juga tetap ada pokoknya. Rock and roll. Makasih banget. Salam. Sehat terus. I love you.